Belajar software AutoCAD bagi Anda pemula atau yang mulai dari nol, caranya gimana? Gampang sekali, tonton video ini. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan channel Belajar Yuk. Kali ini sesuai janji yang kemarin, kita akan belajar tentang dasar-dasar perintah di AutoCAD ya. Oke, sebelum memulai AutoCAD, alangkah bagus teman-teman men-setting dulu AutoCAD-nya nih. Saya punya rekomendasi settingan untuk pemula seperti video ini. Nanti teman-teman cek aja, itu udah kita rekomendasikan lah untuk setting AutoCAD seperti itu. Oke, kalau sudah langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama di AutoCAD itu untuk memasukkan perintah ada dua cara. Jadi yang pertama dengan mengklik ikonnya seperti gambar ikonnya ada di sebelah kiri kita ini di menu barnya, atau dengan langsung mengetik lewat perintah keyboard kita ya. Jadi diketik langsung perintahnya, ada dua. Oke, kita contohkan langsung saja. Dari yang pertama kita akan membuat line atau garis ya. Menunya yang ini atau icon yang ini. Oke, ini kita coba. Nah itu teman-teman, simple sekali untuk membuat garis seperti biasa. Dan shortcutnya adalah ketik saja di keyboardnya dengan L, lalu enter. Nah kita buat lagi garisnya. Nah itu teman-teman, kalau sudah langsung di escape saja. Jadi ini adalah line dari yang sudah kita buat. Jadi ada dua cara, ada lewat ikonnya dan lewat perintahnya. Oke, nah untuk membuat line ini kan hanya biasa nih, buat garis seperti biasa. Ada lagi yang dia buat garis line-nya dengan acuan tertentu, yaitu acuannya adalah jarak dan sudut. Nah, gimana caranya? Oke, ini kita escape dulu. Kita klik icon line. Itu ada keterangan specify first point. Jadi poin mana sih yang pertama, lokasi pertama yang akan kamu klik. Nah, itu klik sembarang saja sekitar sini misal. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan muncul itu ada jarak teman-teman, 545 itu keterangan jarak. Dan 40 derajat itu adalah sudut kemiringan. Nah, kalau teman-teman mau secara acak aja menggambarnya, jadi mau ngepasin silahkan saja ya. Ini digeser-geser juga sudah menyesuaikan dia jarak dan sudutnya. Tapi kalau mau ada acuan, nah ketika sudah diklik pertama seperti ini, lalu kita masukkan jarak, semisal teman-teman mau buat jarak panjangnya itu dengan jarak 500 misalnya. Nah, dia sudah mengunci langsung teman-teman. Ini coba kita escape. Kita buktikan benar nggak itu jaraknya 500. Klik oke. Nah, ini benar teman-teman, jaraknya dari 500. Ini sepertinya kurang kelihatan ya. Coba kita atur lagi deh di dimension. Nah, ini kita udah pernah nyeting ya teman-teman di video sebelumnya. Kalau teman-teman mengikuti tidak akan bingung. Ini kita ganti jadi 10 misalnya, agar lebih kelihatan saja. Masih kurang. Kita ganti lagi dimension style ke modify. Ini kasih 30 mungkin ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, cukup. Nah, itu tadi kita membuat garis yang biasa dengan acuan jarak. Nah, sekarang bagaimana dengan acuan sudut dan jarak? Jadi kita bisa kombinasikan nih teman-teman. Ini kita hapus saja. Kita klik lagi line-nya, misal acuannya di sini. Nah, yang pertama itu kita masukkan sudutnya. Untuk memasukkan sudut itu teman-teman harus mengklik atau mengetik icon kurang dari. Nah, ini ya teman-teman, kurang dari itu melambangkan sudutnya. Misal kita buat saja sudutnya itu 60 derajat. Nah, lalu enter.
Nah, dia sudah ngelock teman-teman. Ini adalah kemiringan sudut 60 derajat. Nah, dengan jarak tertentu kita juga bisa masukin. Tadi kan 500. Kita buat 600 misal. Lalu enter. Nah, oke. Kita buktikan teman-teman. Ini benar nggak? Jaraknya dulu ya. Oke, sudah benar teman-teman. 600. Ini juga kita buktikan apa benar di 60 derajat. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau menggambar garis dengan acuan sudut dan jarak ya, jadi seperti itu. Menggaris polyline. Nah, apa bedanya polyline dengan line? Sama-sama buat garis ya teman-teman, tapi nanti saya tunjukin bedanya. Ini adalah menunya yang ini ya teman-teman, polyline. Oke, kita buat saja sembarang dulu. Nah, dengan perintahnya adalah di keyboard PL, lalu enter. Oke, ini sembarang saja ya teman-teman saya. Nah, sekarang tadi saya bilang apa bedanya garis line sama polyline. Jadi dia membentuk kesatuan. Nah, sedangkan si line itu dia meski digaris tapi dia membentuk per segmen teman-teman. Jadi putus-putus. Nah, itu saja sih bedanya line sama polyline ya teman-teman. Oke, selanjutnya sama seperti membuat line tadi di depan, kita membuat polyline yang dengan acuan jarak. Saya jaraknya 400. Nah, itu juga bisa teman-teman. Tinggal langsung diketik saja, ini kita validasi. Oke, udah bener. Kita buat lagi. Kita buat lagi ini dengan acuan sudut 45 misalnya. 45 derajat dengan jarak 500 misal. Nah, coba kita buktikan. Oke, 45 ya. Nah, 500 teman-teman. Oke, ini kita beri jeda saja ya. Nah, mungkin begitulah. Oke, untuk selanjutnya kita ini gampang banget nih. Menunya adalah ikonnya eraser. Kalau bahasa kitanya yang hapus lah ini. Tinggal diklik saja sih teman-teman. Diklik, lalu klik kanan. Nah, itu sudah menghapus dia. Atau dengan diklik eraser lagi, klik objek mau dihapus, enter, itu juga bisa. Atau mau lebih gampangnya lagi, tinggal diklik objeknya lalu di keyboard teman-teman tinggal klik delete aja, ketik ya, pencet delete, dia sudah langsung menghapus. Jadi sederhana saja sih ini, hanya untuk buat menghapus ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggambar ini copy yang berfungsi untuk menduplikasi garis atau objek yang sudah kita gambar ya, mengcopy lah. Untuk icon yang ini ya, ada lingkaran 3 ini, ada panah sedikit, kita klik. Misal saja kita mau duplikat garis ini, klik pilih objeknya dulu itu dengan klik kiri, lalu jangan lupa klik kanan untuk mengaktifkan. Nah, itu kan keterangannya select object, klik kanan. Nah, dia akan berubah lagi teman-teman perintah yang di bawahnya ini. Specify base point or displacement-nya, atau kamu mau mengcopy dari poin mana sih? Nah, itu tentukan saja sembarang poinnya. Klik poinnya lalu geser klik kiri ya tadi. Nah, lalu klik lagi di mana. Kalau misal mau ditaruh di situ, tinggal di klik kiri lagi. Nah, klik kiri lagi sampai mau di copy beberapa bentuknya ya, itu silahkan. Kalau sudah, kita escape saja. Oke, gimana teman-teman? Agak bingung atau terlalu cepat? Gak apa-apa, nanti videonya diulang-ulang saja. Nah, itu tadi untuk ikonnya ada copy. Kalau di keyboardnya itu tinggal ketik CP lalu enter. Nah, itu sama teman-teman. Saat kita mau mengcopy garis ini, klik kiri, pilih objeknya,
ketika objek semua sudah dipilih, misal kita nggak ngopi satu nih, ada dua misal, bisa klik lagi. Nah itu keterangannya dua ya, totalnya tuh kelihatan keterangannya. Kalau sudah, klik kanan sekali. Nah sama ya tadi, acuan dari mana sih kamu mau ngopinya, misal dari sini aja ya, kita lurusin biar jangan agak ganggu. Baru klik kiri, nah baru geser atau drag ke posisi mana sih kamu mau ngopi, misal di sini taruh lagi seberapa banyak sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Kalau sudah, tinggal di escape saja. Nah, jadi itu teman-teman fungsinya copy. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa buat offset mungkin ya. Ini menunya adalah di sini, offset. So kita buat garis dulu deh, PL. Oke. Nah, lalu kita buat offset. Nah, perhatikan nih teman-teman perintahnya. Jadi selalu ketika mengklik icon atau memasukkan perintah, baca di layar komen di bawah sini ya teman-teman. Ini maksudnya apa? Dia akan mengarahkan kita untuk apalagi nih step selanjutnya. Nah, kalau di sini ketika kita mengklik offset, specific offset distance or, nah maksudnya itu Anda mau offset berapa jarak sih? Nah itu tinggal kita masukkan saja. Misal teman-teman mau offsetnya sejarak 100 meter misal, lalu enter. Nah dia akan mengarahkan lagi, select object to offset. Pilih sih objek yang mau di offset, klik kiri. Nah ini setelah klik kiri, mouse-nya ini pengaruh. Anda taruh di sebelah kiri dari objek, maka dia akan offset ke kiri. Coba aja kita klik kiri ya. Nah, dia akan mau offset ke sebelah kiri. Ketika teman-teman taruh objeknya di sebelah kanan, maka dia akan offset ke sebelah kanan. Nah, coba, ini klik offset. Jaraknya kita tentukan 100. Pilih objeknya, lalu offset ke sebelah kanan. Nah dia akan mau offset, tadi kan punya kita kasih warna ya. Ini kalau ngasih warna teman-teman tinggal diklik di sini saja, bisa kasih warna merah. Nah jadi tinggal arahnya mau kemana. Ini kita cek dulu nih, bener nggak offset kita udah di 100. Tuh benar teman-teman, jadi jarak offsetnya dia udah sejauh 100 meter. Oke. Jadi penting ya arahnya tadi. Coba kita ulang lagi deh. Ini pilih offset. Nah, jaraknya kita masukkan misal 200 deh, biar agak banyak. Enter. Klik objeknya, lalu arahnya. Klik lagi. Oke, itu klik kiri keduanya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk di keyboardnya ini agak panjang nih, tinggal diketik saja offset lalu enter. Ini sekalian teman-teman ya. Kalau di AutoCAD setelah melakukan pengetikan di perintah keyboard, itu kita bisa melakukannya dengan enter, mengokekannya dengan enter atau dengan spasi. Jadi kalau di AutoCAD itu sama, mau ketik offset enter sama, ketik offset spasi sama. Berlaku juga untuk perintah yang lain, tinggal di spasi misal atau enter sama sih. Nah itu 200, kita ganti misal 500. Nah klik objek. Kalau mouse teman-teman di sini untuk klik kirinya, dia akan berpindah ke sini. Nah sejauh 500. Kalau misal teman-teman kliknya di sini dan arah mouse-nya di sebelah kiri, dia akan meng-offset ke sana. Jadi tinggal tentukan arah mouse-nya saja ya teman-teman. Ini harusnya jaraknya 500. Ya benar, seperti inputan kita. Oke. Untuk menu selanjutnya kita menggunakan move. Nah, apa itu move? Move itu untuk memindah suatu objek. Ikonnya adalah yang ini nih teman-teman. Oke, kita coba klik. Nah terus keterangannya ini pilih objek,
Misal saja kita mau memindah garis yang di tengah ini teman-teman. Tinggal pilih objek. Kalau sudah, klik kanan satu kali teman-teman. Nah, ketika klik kanan sekali, sama seperti mengcopy tadi ya. Poin pertamanya mau di mana? Ya udah klik di sini misal sembarang. Klik kiri lagi, baru teman-teman arahkan. Mau sejauh mana dia di move atau dipindah. Lalu kalau sudah klik kiri. Nah, jadi dia berpindah teman-teman. Dari yang di tengah tadi dipindah. Ini sih kalau move dia memindah dengan menggeser dari objek yang ada. Tadi kalau offset dia menambah objek tapi dengan jarak tertentu. Kalau ini kan sembarang saja. Diketik perintah di keyboardnya adalah move. Bisa atau dengan M saja teman-teman. Lalu enter. Nah, ini kan kita balikin lagi ke tengah. Pilih objeknya, klik kanan, pilih lagi, lalu kita balikin lagi ke tengah teman-teman. Nah itu, jadi sama ya. Oke, sudah move, kita ke sebelum ke rotate kita ke rectangle. Nah ini menu rectangle-nya adalah yang ini. Oke, ini adalah untuk membuat persegi maupun persegi panjang. Klik di salah satu poinnya, lalu tarik seberapa besar Anda mau membuat persegi atau persegi panjangnya. Tinggal di klik drag seperti biasa saja. Nah itu kita sudah membuat satu kotak ya teman-teman. Perintah keyboardnya adalah ketik aja rect, lalu enter. Nah itu sama sih teman-teman, tinggal diklik, nah lalu diklik lagi. Sekarang bagaimana membuat kotak dengan ukuran yang kita mau? Caranya adalah dengan klik lagi ikonnya. Misal kita taruh di atas ini aja ya. Klik pertamanya. Nah ini kan mau seberapa jaraknya, teman-teman masukkan add. Nah shift 2 itu dia add. Nah itu mau panjang lebarnya berapa, kita buat saja 1000 misal 1000. Kalau sudah, lalu teman-teman masukkan atau ketik lagi tanda koma. Nah dia akan ngunci, itu udah 1000 kali 800 semisal. Nah jadi perintahnya seperti itu ya. Kalau sudah, di enter saja. Nah teman-teman, kita sudah membuat persegi dengan ukuran 1000 dikali 800. Kita validasi apakah sudah benar. Nah udah 1000 dikali dengan harusnya 800 teman-teman. Oke, nah, ini persegi kita. Oke. Untuk selanjutnya adalah rotate. Rotate itu untuk memutar teman-teman, memutar suatu objek. Ikonnya adalah ini. Nah, ikonnya adalah ini yang kayak panah itu melingkar kayak ular. Kita klik saja. Misal kita mau memutar kotak ini ya, biar kelihatan ya. Pilih objeknya, klik kanan sekali. Nah itu spesifik base pointnya tuh biasanya dia minta senternya sih. Center mau mutar kotak ini di mana? Bisa taruh di tengah-tengah juga tidak apa-apa teman-teman. Klik saja. Nah itu nanti tinggal digeser saja teman-teman. Digeser. Misal mau diputar seperti ini. Oke. Nah itu ini kita hapus saja. Dia masih nempel ini. Dia akan berputar teman-teman. Nah untuk perintah di keyboardnya adalah ketik saja rotate, lalu enter. Itu sama teman-teman. Pilih objek, klik kiri sekali. Misal senternya nggak di sini, misal di sini teman-teman bisa. Dia akan muter sesuai center yang kita pilih tadi. Nah kalau sudah ya misal sampai sini, ya udah, itulah hasil. Itu tadi muter sih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ke icon trim. Trim itu adalah memotong objek terhadap acuan suatu objek yang kita pilih.
Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita buat saja garis, misalnya ada 2 garis. Nah teman-teman, dengan satu yang memotong dari kedua garis tersebut, kita pilih trim ikonnya yang ini ya. Acuannya yang mana sih? Dia masukkan perintah lagi kan. Klik acuan yang ini, habis itu klik kanan. Nah lalu pilih objeknya yang mana yang mau dihapus, misalnya yang ini. Nah dia akan menghapus objek tersebut terhadap objek yang sudah kita buat garis acuannya. Nah kita klik lagi teman-teman. Nah objek yang bersinggungan atau berpotongan dengan objek yang kita pilih sebagai acuan, dia akan memotong objek tersebut sesuai garis acuannya. Oke. Kalau di perintah keyboardnya tinggal ketik TR, lalu enter. Nah ini kan tidak ada yang berpotongan, kita buat lagi deh di sebelah sini ya. Bisa saja kita buat segi 4 yang dia berpotongan. Nah ketika lagi TR, misal acuannya adalah ini, pilih objeknya lalu klik kanan sekali. Nah lalu teman-teman mau memotong apa, objek yang ini atau yang ini. Misal objek yang di dalam saja yang kita potong, klik saja. Nah itu sudah terpotong ya teman-teman. Jadi itu namanya dengan menu trim ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah extend. Nah ini biasanya kebalikan dari trim. Kalau yang tadi motong, yang ini memperpanjang terhadap objek yang kita tentukan. Kita hapus saja teman-teman. Misal saja ada satu garis seperti ini, dan ada satu garis lagi yang dia kalau diluruskan akan menyentuh objek tersebut. Oke, ini ada 2 garis, jadi ini satu garis, lalu kita aktifkan icon extend, tinggal klik. Nah dia suruh milih objek, pilih objeknya yang ini. Kalau sudah, klik kanan, lalu klik lagi objeknya, akan kita extend atau kita perpanjang sampai objek yang ditentukan. Nah tuh sudah teman-teman, ke objek yang kita tentukan ya. Untuk menu di keyboardnya, perintah keyboardnya ada tinggal EX. Nah itu teman-teman, ini coba kita pindahkan dulu. Ini kita EX, pilih objeknya, sebelum pilih acuan lalu pilih objeknya. Nah gitu ya teman-teman, untuk menu extend tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu deh teman-teman. Nanti diulang-ulang saja videonya kalau saya kecepatan untuk menjelaskannya. Dan kalau misal masih belum jelas, silahkan aja komen di bawah. Nanti mungkin kita bisa kontak-kontakan pribadi atau mungkin seperti apa, nanti silahkan saja. Atau mungkin teman-teman yang lihat video ini ada cara yang lebih bagus dari saya atau cara yang lebih baru lagi, silahkan juga komen, kita saling sharing saja. Oke, ini part 1 sih teman-teman, masih banyak lagi menu-menu yang di samping sini yang belum kita bahas semua. Takutnya nanti agak kepanjangan, kita akan bahas lagi untuk part selanjutnya. Sama pengenalan toolbar yang ada di atas ini juga nanti kita bahas tuntas semua. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini makin berkembang dan tetap terus men-sharing pembelajaran tentang AutoCAD dan hal-hal yang lainnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.